Perkenalkan, nama saya Niki Mukiminati dari NIM 230602300020 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang permasalahan di Danau Rawapening, yaitu sedimentasi. Danau Rawapening sendiri terletak di Kecamatan Ambawen, Ambarawa, Tuntang, dan Banyubiru. Ada beberapa permasalahan di Danau Rawapening ini. Yang pertama adalah sedimentasi, dan yang kedua adalah pertumbuhan tanaman air seperti eceng gondok, dan yang ketiga di adanya Rawapening sendiri itu tidak diperkenankan adanya keramba-keramba yang seperti di belakang saya. Sedimentasi dan pertumbuhan tanaman air seperti eceng gondok ini menyebabkan penurunan kualitas air dan menyebabkan berkurangnya kedalaman danau, menjadikan pendangkalan terdapat di dalam air. Penjelasan tentang permasalahan Danau Rawapening. Dikarenakan tadi cuaca kurang mendukung, jadi saya akan melanjutkan penjelasan ini. Pendangkalan di Rawapening ini diakibatkan dengan adanya keramba ikan yang sangat banyak. Jadi keramba ikan ini mencapai 600 keramba. Jadi per orangnya itu memiliki 10 hingga 15 keramba ikan milik sendiri. Danau Rawapening sendiri mengalami pendangkalan hingga 42 cm tiap tahunnya. Jadi keramba 600 itu dituding menjadi faktor utama penyebab terjadinya pendangkalan. Sisa pakan berupa pelet berkontribusi juga menjadi faktor atau penyebab terjadinya pendangkalan di Danau Rawapening. Di setiap danau ataupun sungai yang ada kerambanya, permasalahannya adalah ancaman sedimentasi. Nelayan ikan di Rawapening ataupun pencari ikan itu merasakan betul betapa sulitnya sekarang mencari ikan di perairan yang dangkal. Jadi penghasilan mereka itu kian menurun. Sekitar 700 hektar area Rawapening kini mengalami pendangkalan yang sangat ekstrim. Inilah solusinya, revitalisasi di Rawapening. Rawapening yang berarti rawa bening, kini keruh, penuh lumpur. Nelayan berharap adanya revitalisasi dan zonasi di area Rawapening. Itu meningkatkan produksi ikan di Rawapening. Dengan diadakannya revitalisasi di Rawapening ini, populasi ikan akan semakin banyak. Jadi kian ikan akan bertambah. Itu akan menguntungkan bagi nelayan di sekitar Rawapening. Sejak tahun 2015 ini Kementerian Pekerjaan Umum itu sudah menjalankan secara bertahap program kegiatan revitalisasi di danau-danau, termasuknya Danau Rawapening. Revitalisasi danau itu bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tempat penampungan air. Itu melalui pengerukan, terus pembuatan tank dan pembersihan gulma. Dan satu lagi, itu penataan kawasan aliran sungai. Tak hanya sedimentasi yang menjadi problem utama di Rawapening. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ada tanaman liar, yaitu eceng gondok. Eceng gondok ini menjadi ancaman juga bagi Danau Rawapening dikarenakan eceng gondok ini berkembang dengan cepat. Yang sekarang di Rawapening itu sudah menutupi area tepi danau di Rawapening. Eceng gondok ini atau tanaman air itu sering disebut sebagai tanaman pengganggu bagi danau dan sungai-sungai di Indonesia, dan seringkali dijadikan sebagai program pembersihan dari program-program pemerintah. Namun kita harus membuka mata bahwa eceng gondok ini memberikan manfaat yang begitu besar bagi masyarakat untuk menambah ekonomi di masyarakat sekitar, untuk menjadikan kerajinan tangan dari eceng gondok. Ada tas, ada vas bunga, dan lain sebagainya. Walaupun kecil nilainya, tapi berarti bagi mereka. Ada 9
aliran sungai yang mengarah ke Danau Rawapening, dan semuanya itu tercemar limbah rumah tangga. Volume air dari arah hulu ke Danau Rawapening ini semakin banyak. Jadi tak aneh jika sedimentasi di Rawapening ini semakin tak terkendali, karena jumlah daya tampung di Danau Rawapening ini semakin menurun drastis karena sampah. Pembagian wilayah atau zonasi di Danau Rawapening ini mencakup dari 4 area. Yang pertama yaitu zona tangkap ikan, zona budidaya perikanan, terus zona pemukiman, dan yang terakhir adalah zona pengembangan wisata. Jadi zona pengembangan wisata di Rawapening ini diharapkan untuk menjadi solusi taraf hidup masyarakat yang nantinya akan menjadikan Rawapening ini tetap lestari.